Halo guys, pertama-tama aku mau minta maaf kalau ada yang ngerasa terganggu dengan video kali ini karena ada suara dari takbir, karena ini aku pas kali ngerekamnya di hari malam Eid Adha, karena aku cuma ada waktu sekarang, besok aku nggak akan ada waktu, next day aku juga nggak akan ada waktu untuk ngerekam video ini. Wait, so messy. Jadi buat video kali ini aku mau review tentang tas yang aku beli di Shopee karena ini harganya sangat murah. It's less than 50,000, lebih nggak lebih mahal dari 50.000, tapi ini sangat cute. Jadi kalau orang yang mau hangout, buat orang yang budgetnya belum cukup, bisa pakai tas ini tapi tetap kelihatan stylish. That's the most important. Like even for me myself, I prefer the style rather than the price or brand name, daripada nama yang sangat berkelas tapi kalau aku nggak suka sama tasnya, aku nggak akan, I will not even try to buy it. Like for example, itu ada orang yang banyak orang suka Dior saddle bag, yang kayak begini gitu. Maybe I'll just put the picture here. Itu banyak banget yang nge-rave, yang suka sama tas itu, tapi aku tuh kayak what kind of bag is that? I would not buy it. Even though someone gave it to me, aku nggak akan ngerasa aku bakal like gravitate toward that bag, like bakal terus bawa itu kemana-mana, mau bawa itu kemana, karena itu benar-benar bukan style aku. Anyway, tas pertama itu adalah ini. Aku nggak tahu ini dia dupes dia, tiruan dari brand apa gitu, yang luxury brandnya. Biasanya kan kalau dari Cina itu dia kopian dari brand lain yang brand lebih mahal, tapi ini aku nggak tahu ini kopian, ini dia niru apa. Dan aku rasa kalau kita mau beli sesuatu yang cheap, it's better to buy something like this, yang kita nggak bisa, orang itu nggak bisa, oh ini tuh brand ini ya, itu tuh imitasinya brand ini ya. Misalnya kayak yang paling sering orang beli imitasi itu Channel Boy kan, yang tahu nggak sih channel yang flap gitu, itu banyak imitasinya yang even harganya tuh 3 juta, 300.000, 30.000 nggak ada, 3 juta, 300.000, 70.000, itu even ada yang harganya segitu. Tapi aku ngerasa kalau kita beli itu, orang bisa tahu itu, oh itu kan KW gitu. Lebih bagus kita beli yang dia tuh desainnya like natural, jadi kita nggak kelihatan pakai barang KW, tapi kita tetap stylish dan tetap bisa beli barang harga terjangkau. Contohnya ini, and it's very pretty. Ini sayangnya aku nggak dikasih strap, long strapnya sama sellernya. Kita kalau misalnya beli tas yang harga 50.000 gini kan, kita nggak bisa expect banyak ya. Jadi contohnya nih, look at this, there's like a scratch here, I don't know. Terus ininya gitu, ininya dia nggak. Tapi kalau masalah ini gampang, karena ini kita tinggal sumpelin aja gitu, kita ke kertas atau plastik bubble wrap, kita tinggal bungkusin gitu, terus kita masukin sini supaya dia nge-shaping ulang dari tasnya. Dan kalau jangan lupa, kalau misalnya beli tas murah seperti ini, terutama yang begini, ini kan kalau yang di apa gitu dia bisa bengkok ya, dia bisa penyet-penyet gitu. Jadi kalau kalian beli, pastikan kalian minta dalamnya itu diisi like this, diisi sama sesuatu. Itu bisa kertas, bisa plastik, or anything. Aku biasanya bilang, tolong ya mbak isi sama apa aja, jadi dia bisa ngejaga shape tasnya. Bahkan ketika dikirim, karena mereka nggak kirim pakai box, mereka cuma kirim pakai plastik like this. Wait. Mereka cuma kirim pakai plastik like this. Bayangin ini
no bubble wrap at all. Kalau kita lihat banyak reviewnya, banyak yang dia penyot, nanti penyot di sini gitu, penyot. Jadi itu kayak kalau dia udah penyot itu bakal susah untuk nge-reshape nya lagi. Jadi seperti biasa, kalaupun udah sampai di tangan kita, kalau belum mau kita pakai atau kita lagi nggak pakai, biasain tas kita itu kita isi sesuatu seperti ini. Jadi dia tetap menjaga shape-nya. Kalau soal ininya, ya dia kayak nggak begitu ketat gitu loh. Tapi oke lah. At least ketika kita pakai untuk foto tuh dia kelihatan bagus gitu loh, tetap kelihatan stylish. Aku posting foto dengan bag ini di WhatsApp dan banyak banget yang ngechat, lucu, bagnya apa, bagnya lucu, kok bagnya lucu gitu. So very cute, and this is in the top color. Satu lagi yang paling penting itu adalah pemilihan warna, karena kita tahu bahannya ini kan gak high quality obviously. Jadi kita itu pilih warna yang kira-kira dia itu gak akan menunjukkan kemurahannya itu. Contohnya ini like top color like this for this bag, itu nggak kelihatan murah loh, apalagi kalau di foto. Let me try with another light. See, it looks even better with this light, the blue light. Ini dia banyak color, dia ada biru, black, yellow, green, I think, peach. Jadi yang aku pertama kali pengen itu sih yang peach, tapi yang peach sold out, kayaknya banyak yang suka. Jadi ini second most favorite color. Look at this, how so pretty. And tadi aku sambung, aku pernah lihat tas ini di Malaysia, tapi aku nggak ngerti karena seingat aku kualitinya itu way better than this, tapi harganya memang lebih mahal sedikit doang, cuma nggak sampai itu 100.000. Kalau ini itu kan 50.000. Tapi kan aku mikir gini, itu kan mereka di toko ya, di pasar tradisionalnya gitu, jadi wajar kalau harganya agak little bit like higher, karena mereka kan mau ngambil untung lagi. Kalau ini kan dia online, kualitinya harusnya sama gitu kan, karena harganya tuh sebenarnya sama, tapi aku nggak tahu kenapa ini dia worse quality than before, karena ini benar-benar ringan begitu. Kalau kita pegang tuh benar-benar gimana ya bilangnya, keras gitu loh. Nggak, beda deh pokoknya. Yang di Malaysia yang aku ingat itu dia lebih cantik, shape-nya pun lebih cantik. Kayak ini kan dia a little bit shaping, kayak mana ya cara bilangnya. Bisa jadi mereka udah sortir, jadi yang di display mereka tuh yang bagus-bagus. Tapi emang aku yakin kalau itu, aku nggak salah, kalau ininya lebih tebal daripada yang ini. Anyway, the second bag is this. It's like my favorite. I think this is 45,000 atau 45.000, nggak sampai 50.000 deh ini kayak. Dan aku cukup sedih karena ini bukan warna yang aku pesan. Aku pesan warna coklat, bukan warna hitam. Karena aku ngerasa kalau tas warna hitam itu boring kan, dan aku udah ada shoulder bag yang warna hitam. Ngapain aku beli shoulder bag warna hitam lagi? Jadi aku pengennya tuh warna coklat. I will show you the picture here how the brown looks like kan. Terus tas ini itu dia, look at this is so cute and so spacious. Dan dia spesialnya lagi, dia ada long strapnya, tapi aku nggak tahu aku letaknya di mana long strapnya tuh, like usual long strap. Seperti biasa aku selalu mengisi tas aku dengan barang-barang, jadi dia nggak, ini tuh spacious banget ya. Coba kita contohnya bisa masukin paspor, setting spray. We don't need to bring it everywhere, like, but just for comparison. What else? Phone. Where's my phone? Phone. Ya, kalau dimasukin 3 barang ini aja, dia masih ini spacious banget. Kita bahkan bisa masukin tisu di sini, tisu basah juga di sini.
lalu sanitizer, dompet. Wait, I will put my big wallet in here. So ini masih sisa space banyak banget, walaupun dompet aku segede gaban gini. And I will try to close it. Still doesn't change the shape. Tapi kita bahas dulu positifnya lagi atau negatifnya. Oh, kita ganti-ganti ya. Dia kan udah positif, dia ini besar muatannya. Lalu negatifnya adalah, ini sebenarnya bukan negatif dari tas ini, tapi negatif dari kalau kita seperti yang sebelumnya juga, yang ini, kalau kita beli barang yang harganya, kita nggak boleh egois. Kalau kita expect harganya murah, berarti kita harus expect juga kualitasnya tidak seperti yang harganya lebih mahal. Dan kita nggak bisa nuntut karena harganya udah murah, jadi syukurin aja, dinikmatin aja selama barangnya nggak rusak gitu. Look at this. Ini lemnya, glue-nya, and this is too. Jadi ini sesuatu yang kalau kita nggak close up gitu, kita nggak akan tahu kan, kita makanya begini. Orang nggak akan tahu kalau ini glue-nya gini. Terus another negatifnya itu adalah di jahitan. Jadi ini not for perfectionist buyer ya, for disclaimer ini buat orang-orang yang gak mau spend too much money on a bag, you know, ngerasa, atau kalian pengen punya banyak koleksi, jadi gak mau beli yang mahal terus jadi cuma punya satu atau dua, jadi pengen punya banyak. This is the kind of bag for you. Jadi ini dia nggak rapi, as you can see. Ini juga nggak rapi kaitannya. Terus another thing that I found, ini dia begini, dia open gini loh. I don't like it at all. Kenapa mereka nggak buat ini sampai sini gitu, atau gimana gitu supaya ini tuh nggak open begini, itu kayak what? Terus sebenarnya negatifnya tuh cuma itu aja, cuma di quality of the bag that we found. Sebenarnya juga kalau kita nggak beli online, kita datang ke tokonya langsung, kita mungkin bisa dapat yang the best quality, karena kan kita bisa ngecek mana yang terbaik kan. Tapi kan karena ini online, kita percayakan sama sellernya. Dan seperti yang tas sebelumnya, please contact the seller before and tell them please give me the best quality, yang paling nggak ada cacatnya. Ini aku udah minta tolong dengan sangat amat sopan. Maybe I will put the chat here just to make sure that people doesn't think that I'm a pembeli yang kayak ya harus begini. Padahal harusnya untuk harga segitu aku nerima aja. Tapi kan nggak ada salahnya kita mencoba gitu kan. Jadi please tell them to cari mereka kirim barang tuh yang the best quality, at least tuh nggak kelihatan. Aku nggak tahu ini kenapa mereka kirim ini yang ada scratchnya kayak gitu. Tapi kalau yang ini dia nggak ada sama sekali. As you can see, it looks perfect. Ini tuh cuman salahnya di beda warna. See, it looks so perfect. Jadi tas-tas begini ini enaknya kalau kita pakai kan buat foto tuh cantik. Let me show you. Look at this. Foto tuh bagus. And no one can expect that this is only 40 or 50,000 IDR rupiah. This is so pretty. I totally will use this a lot of times because it just looks nice. Oh,
There's another mistake here, as you can see. But it's okay. Another thing that I like about this bag, ini tuh dia dalamnya itu lihat nih, lumayan tebal kalau kita pegang gini. Ini tuh lumayan tebal. Aku suka kalau yang tas itu nggak yang tipis begitu. Jadi aku ngerasa lebih kokoh makanya. Dan dia ini juga strapnya in the same material with this. Jadi ini cute banget. Dia ada long strapnya, tapi aku nggak tahu aku letak di mana. So, wait. Itu dia di dalamnya juga ada satu ini kantung dan satu tempat bisa resleting. Jadi ini benar-benar the best affordable bag for me. Bayangin, ada tempat resleting, ada kantung buat ngeletakin HP atau tisu basah, dan spacious, bisa dipakai ke berbagai event, bisa kayak pagi, siang, malam ini oke, nggak look awkward, and bisa dipakai dengan banyak baju, bisa pakai santai kayak jeans and t-shirt ini bisa pakai dress, ini bisa tetap masuk. Jadi ini tuh very versatile. Kalau misalnya yang ini kan, kalau kita pakai, nggak tahu ya, aku kalau pakai jeans sama t-shirt aku nggak akan pakai ini yang pasti. Dan kalau pakai dan ini juga nggak akan aku pakai sehari-hari gitu. Kalau ini dia bisa gak pakai sehari-hari, muatannya banyak, look at this, so big, tapi ya gitu. Kalau nengok kayak gini tuh aku bawaannya pengen koleksi semua warnanya. Jadi dia ada 4 warna, hitam, brown, what else, peach, and blue I think. Jadi mungkin aku mau koleksi semua warnanya, jadi bisa ganti-ganti setiap hari, dan kalau di foto tuh tetap kelihatan bagus. We don't need to care about like price or how it will looks like for other people, you know, like oh dia pakai tas murah. Aku pribadi nggak usah peduli sama hal-hal kayak gitu, karena kita nggak perlu dengerin kata orang. Yang penting we like how we look. When we look at the mirror, we should like what we see. Aku sih prinsipnya gitu, jadi aku harus suka apa yang aku lihat di kaca. Kalau aku kelihatan bagus pakai tas ini, it's okay, I will wear it. Nggak peduli orang bilang, oh ini tasnya murah, oh, ini no brand, or like karena ini modelnya beneran bagus, dan ini modelnya kita nggak tahu nih dia niru apa gitu. Aku nggak tahu nih, pribadi aku nggak tahu dia niru apa. Pasti ada sesuatu brand, tapi pun mungkin almost every brand will have something similar with this, ya kan? Ya nggak sih? Pasti hampir semua brand itu punya something similar with this. Jadi kita tuh ini bener-bener model yang versatile. Jadi kita nggak usah takut kelihatan pakai imitasi. Menurut aku pribadi lebih baik memakai sesuatu yang murah tapi bukan KW daripada pakai sesuatu yang KW, walaupun dia harganya mahal. Karena aku nggak mau support barang KW kan, walaupun ini sebenarnya pasti KW juga sih, cuma aku nggak tahu karena di toko itu dia banyak jual KW-an dari brand-brand lain. Tapi yang aku sukanya dari toko itu juga, dia ketika buat KW, dia ketika jual KW-an gitu, itu dia brandnya diganti namanya. Mereka tuh ganti nama brandnya, jadi walaupun modelnya sama tapi mereka nggak exact copy. Jadi kita tuh tahu, oh ini kita beli sesuatu yang KW. Karena tuh banyak banget case dimana orang beli sesuatu, misalnya mereka beli Louis Vuitton, beli Chanel, beli Dior, but it's fake.
it's fake, but the seller said that it's real because how similar it looks in the picture, but ketika datang kan kita langsung bisa tahu ya, kita ketika pegang aja juga udah beda. Jadi that's annoying. Aku nggak support that kind of KW product. Tapi kalau KW tapi mereka ganti nama brandnya, I will okay with that, buy it. If you want to buy it, buy it. We don't need to spend like 100 juta, 200 juta, 20 juta, 30 juta just for a bag. If we cannot afford it, it's okay. It's okay to not able to afford it. Jadi itu aja videonya. Sebenarnya tokonya itu masih banyak, cuma yang 50.000 karena ini aku mau bajunya 50,000. Jadi yang 50.000 itu cuma 2 ini yang aku paling suka. Tapi yang paling memuaskan yang ini. Yang ini not so much karena kalau di picture gitu kita foto tuh kelihatan cantik, tapi kalau kita pakai itu nggak nyaman, bahannya tuh nggak nyaman, handle-nya nggak nyaman. Kalau ini tuh dia materialnya tuh sangat nyaman, jadi aku masih bakal pakai ini buat pergi keluar. Itu aja, bye.